dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya karena perbuatannya pada kita. Syukur. Sebuah renungan yang indah yang mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Sebelum kita masuk dalam segmen kerinduanku, renungan singkat ini sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur sebab kami punya Yesus. Kami ada kepastian dalam iman kami kepada Kristus. Kami mau duduk diam dalam tata kebenaran-Mu, menikmati hadirat-Mu, mendengar sabda-Mu. Pakai hamba bersama dengan teman-teman untuk boleh menjadi berkat. Agar renungan hari ini menjadi sebuah renungan yang indah, meneguhkan, menyegarkan, menguatkan. Nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, adalah Tuhan memulihkan. Apapun keadaanmu hari ini, firman Tuhan berkata Dia Allah yang sanggup memulihkan keadaanmu. Dia dapat mengubah kekurangan menjadi sebuah kelimpahan. Dia dapat mengubah air mata ganti dengan sorak-sorai. Bahkan Dia dapat mengubah rasa malu ganti dengan kebanggaan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tapi semata-mata karena Kristus Yesus ada dalam hidup kita. Sebuah firman yang indah dinyatakan dalam kitab Mazmur 126. Ayat yang pertama, sebenarnya ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur, amin, dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Memang ayat ini adalah ayat yang berbicara mengenai akhir ketika Tuhan sedang memulihkan bangsa pilihannya. Tapi tahukah saudara bahwa sebelum Tuhan datang kedua kali, Dia mau memulihkan setiap kehidupan saudara dan saya. Seperti batang kering di Negeb, Allah memulihkannya. Bahkan Alkitab katakan Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar kepada kita. Bahkan Alkitab katakan mulut kita penuh dengan tertawa, penuh dengan sukacita, lidah kita penuh dengan sorak-sorai. Bahkan Alkitab mengatakan dengan sangat indah, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan membawa sorak-sorai sambil membawa berkasnya. Sebagai hamba Tuhan, hari saya mau bilang sama saudara, apapun keadaanmu, apapun musim kehidupan saudara, mungkin hari ini kau dalam keadaan the lowest point of your life. Mungkin hari ini kau dalam keadaan the darkest moment, keadaan tergelap dalam kehidupan saudara. Datang kepada Yesus. Dia mengasihimu. Dia punya rencana yang indah atas saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan yang pertama apa? Come to Jesus. Dia sumber mata air, Dia sumber kehidupan, Dia sumber kekuatan. Bawa keadaan saudara. Ada banyak orang ketika menghadapi masa sukar, dia bukan run to Jesus, tapi run from Jesus. Bukannya dia lari kepada Tuhan, tapi dia lari dari Tuhan.
Iblis mau saudara melalui masalah, iblis mau saudara mengutuki Tuhan. Melalui rasa sakit, iblis mau saudara lari dari Tuhan. Bahkan melalui setiap keadaan buruk, iblis mau saudara menyalahkan Tuhan. Tapi Allah sanggup mengubah keadaan buruk menjadi keadaan baik. Air matamu Tuhan dapat ubah menjadi sorak-sorai, sukacita. Bahkan setiap rasa malumu ketika engkau berikan kepada Kristus, Dia dapat mengubah menjadi rasa sukacita dari kerajaan surga. Hari ini putuskan untuk percaya. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup pulihkan keadaan saudara. Saya berdoa agar ekonomimu Tuhan pulihkan, kesehatanmu Tuhan pulihkan, bahkan rumah tanggamu Tuhan pulihkan. Bahkan yang terpenting saya berdoa, imanmu kepada Kristus Tuhan pulihkan. Doa saya hari ini, apapun masalah saudara, percaya Tuhan belum selesai sama saudara. Percaya bahwa saudara, Allah sedang melakukan perkara yang ajaib. Alkitab katakan Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Hari ini Dia sedang menunun sebuah rangkaian sulaman yang indah. Di belakang layar Allah menyediakan berkat yang besar. Jangan sampai sukacitamu diambil oleh iblis. Jangan sampai engkau lari daripada rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya berdoa agar renungan singkat ini mengubahkan hidup saudara. Dan saya berdoa agar hari ini hari pemulihan atas ekonomimu, atas kesehatanmu, atas rumah tanggamu, atas seluruh area dalam kehidupan saudara. Jangan lupa bagikan kabar baik ini kepada setiap orang yang memerlukan kabar baik ini, agar kita sama-sama menjadi berkat dan sama-sama memulihkan keadaan kita. Kristus Yesus Tuhan datang memulihkan kehidupan saudara dan saya. Yang punya surga, crazy in love with you. Sambil angkat tanganmu, sama-sama bilang sama saya. Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur.